Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zahidah. Kali ini kita akan membahas tentang cara membaca nun mati dan tanwin, mim mati, dan nun yang bertasydid. Pertama-tama kita akan membahas tentang nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia menggunakan harakat sukun sehingga nun tersebut tidak dapat dibunyikan kecuali jika ia diawali dengan huruf yang lain. Tanwin adalah nun mati yang terletak di akhir isim atau kata benda yang terlihat ketika dibaca wasal dan hilang ketika ditulis. Jadi pada dasarnya tanwin adalah nun mati yang terlihat ketika dibaca secara lisan sementara akan hilang ketika ditulis. Berdasarkan ilmu tajwid, hukum nun mati dan tanwin dibedakan atas 4 jenis, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama, izhar. Hukum ini berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki yang terdiri atas hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan H. Cara membacanya harus jelas, tidak boleh disamarkan ataupun didengungkan. Yang kedua adalah idgham. Idgham merupakan salah satu ilmu tajwid yang menerangkan tentang bercampurnya antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke satu huruf setelahnya. Dalam ilmu tajwid, idgham terbagi atas 2 jenis, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah terjadi apabila nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu mim, nun, waw, dan ya. Cara membacanya harus melebur dengan dengung. Sedangkan idgham bila gunnah terjadi apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah seperti lam dan ro. Cara membacanya berbeda dengan idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah, cara membacanya yaitu dengan melebur tetapi tidak berdengung. Kemudian yang ketiga adalah iqlab. Iqlab terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kita hanya perlu membacanya menjadi bunyi mim sepanjang 2 harakat. Dan yang terakhir adalah ikhfa. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan ini terjadi apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah seperti ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, po, zo, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya harus samar-samar antara izhar dan idgham. Sekarang kita akan membahas tentang mim mati. Hukum tajwid mim mati terbagi atas 3 macam, yaitu ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan idgham mimi. Ikhfa syafawi adalah hukum tajwid yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu harus dibunyikan samar-samar di bibir lalu didengungkan. Kemudian izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila mim mati atau mim dengan sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membacanya yaitu izhar atau jelas di bibir, atau dengan kata lain setiap huruf dibaca dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu idgham mimi. Idgham mimi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan mim dengan harakat apapun. Bacaan dengan hukum tajwid idgham mimi yaitu dibaca dengan didengungkan, seperti menyuarakan mim rangkap atau mim yang ditasydidkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membaca nun bertasydid. Huruf nun yang bertanda tasydid memiliki hukum bacaan tersendiri yang biasa disebut dengan gunnah. Gunnah secara bahasa artinya adalah suara lembut yang keluar dari hidung. Ketika melafalkan gunnah harus dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih belajar. Apabila
Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.